Lu tahu nggak sih? Apaan? Tiba-tiba lu. Iya sih. Kaget. Enggak, gue mau nanya gitu. Gue tuh sekarang tuh lagi kecanduan TikTok, tau nggak lo? Kenapa lu kaget? Hah? Kaget lu? Gue soalnya belum lihat lu di TikTok. Ya Allah, follower gue tuh udah 129.000. Masa lu nggak lihat? Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Jadi apa tema kita hari ini? Jadi Tema- mau ngomongin lu mau ngangkatin apa? masalah sosial media. Sosial media. Jadi guys, Oke. hari ini kita bakal membahas tentang sosial media mulai dari Facebook, IG, dan TikTok, ya. Ada tiga Ada tiga. platform sosial media. Yang lagi in banget. Dan ini sekali lagi berdasarkan pemikiran kita sendiri, oke teman-teman. Oke, apa yang mau lo bahas pertama kali? Sebenarnya gue agak malu sih. Oke, Gue itu awalnya pengguna Facebook. oke, Itu tahun berapa sih? Pokoknya Facebook itu 2011. itu lu. Oke, Iya, oke, gue terus, beralih ke IG. oke, 2000 berapa? 14 Oke, IG. Dan TikTok ini baru tahun ini. Tahun enggak, maksudnya tahun-tahun 2019 gue baru main TikTok. Karena lagi hit banget oke. gitu. Nah, gua nanya dulu lu. Nanti kita bakal bongkar dan bahas Satu-satu tentang- nih ya, satu-satu. satu-satu platform. Sekarang lu dulu deh. Lu pengguna apa? Lo tau nggak sih zamannya Friendster? Oh, itu iya, itu Ah, enggak lu masuk mungkin nggak hitungan. main. Mungkin Gua lu nggak masuk. main. Gua main itu zaman gue kuliah, cuy, 2007 gua main. Multiple? Multiple enggak sih? Sebelum IRMSIRMC. itu chatting. Oh iya. Emang chatting. Beda itu ya, beda. aplikasi platform untuk chatting kan ya, untuk ngobrol-ngobrol. Nah, itu sebelumnya itu ada namanya Friendster ya. Gue nggak bilangin yang generasi sebelumnya lagi, foto gue banyak hilang yang generasi dulu. Friendster juga hilang juga. Oke, Facebook ya. Ya, gue pengguna Facebook. Itu. Pertama awal kali Pertama. setelah Friendster ya. Ah, Gue juga pertama pakai Friendster. Terus? Terus udah itu memang IG. Mm-mm. Dan gue TikTok itu hanya buat video doang sebagai alat bantu tools gue untuk buat video. Oh, untuk ngedit. Untuk ngedit. Oh, iya, Gitu. Iya sih. Ternyata lu nggak jauh beda dari gua, dari misalnya dari Facebook, IG, TikTok. Lama-lama lu bakal kecanduan TikTok juga, coy. Tapi gue apa namanya tuh untuk TikTok gue memang murni gue belum ada. Oh, jadi memang khusus buat Cuma untuk aplikasi. Gua tahu. Timbul tulisannya. Iya, itu Ya, tujuannya. iya. Tapi lu pasti kepo kan dengan FYP orang? Oh, ngeliat pasti. Iya. Ngeliat pasti. Itu tujuannya, Iya. tujuannya seperti itu juga. Iya, Iya kan? Ada kepo CCTV melalui TikTok. Tapi enggak sih ya. Nah, kita bahas nih, pengguna bahas nih, pengguna. user. Menurut gue, Oke. ini sebenarnya sih riset udah banyak membuktikan dan netizen juga pasti udah Setuju pada juga kali setuju mungkin. juga ya. Menurut gue Facebook nih pertama. Facebook itu untuk kalangan emak-emak, bapak-bapak umur 40 tahun ke atas. Setuju nggak lo? Ya. Dan itu kayak reunion. Reunion, bener. Gue juga punya akun Facebook. Isinya itu anak SMA, terus teman-teman waktu kecil gue. Ya artinya maksudnya anak SMA sekarang berarti bukan umur SMA kan? Iya. Maksud lo gitu kan? Maksudnya reunion. Reunian anak SMA maksud gue. Iya. Terus yang kedua banyak friend request gue liatin itu ibu-ibu, coy. Berarti udah 40 up ya? Udah 40 up. Nah. Terus dari situ juga gue selalu ngelihat aktivitas orang di Facebook itu kayak membagikan momen-momen bersama keluarga. Oke. Terus yang paling parah nih, menurut gue yang paling parah itu seperti curhatan-curhatan pribadi. Mereka tuh sering banget ngebuat di statusnya mereka. Ngerti gak sih? Kayak misalnya dia lagi kelahi nih sama suami istri. Kadang dia tuh kan, saya sudah bosan ini. Jadi kayak curhatan online gitu loh. Gitu ya. Itu menurut lo ya? Iya. Menurut lo ya. Terus orang juga sebenarnya jadi lebih kepo lagi gara-gara orang membuat status seperti itu gitu. Ada apa dengan kehidupannya si pembuat status itu gitu loh. Dan itu rata-rata isinya emak-emak semua. Terus yang gue paling benci dari Facebook nih ya. Nah, nih ingat lu, apa? denger nih, gue benci banget sama Facebook nih. Apaan? Akun gue sampai 10 dibuat palsu, tau gak lo? Lu jangan benci ke Facebooknya dong ya. Enggak, masalahnya begini. Berarti, Orang ngadunya ke gue, udah gue bilang itu palsu, mesti mereka tetap kekeh itu tuh akun gue. ya. Ngerti gak sih? Iya. Tapi banyak kan mereka itu kayak ngerti itu tuh bukan akun gue. Iya. Karena rata minta duit, cuy. Ya, Gila ini nggak lu? kejahatan cyber ya, teman-teman ya. cyber. Terus banyak banget sih, bukan cuman gue aja, teman-teman gue juga ada yang minta
pembayaran untuk motor lah, jual beli motor lah, penipuan banyak banget itu di Facebook. Oke. Kalau gue nilai yang itu bukan di Facebooknya. Usernya. Kebetulan ya itu user dan kebetulan mungkin lu nggak aktif di Facebook, kesempatan para Enggak juga sih. itu melakukan Nih gue kasih tahu sama lu ya. Gue saking keselnya karena ada akun palsu, gue pinjam semua handphone yang ada, maksudnya kayak orang-orang kantor kan punya Facebook, gue pinjam, gue report itu akun palsu. Iya. Nggak ditanggepin, isinya ada tidak melanggar komunitas. Itu dari situ gue udah males banget main Facebook gitu loh, cuy. Jadi gue ngerasa itu adalah tunggu. Lu nggak ditanggepin. Gue ngerti logiknya. Lu nggak main Facebook. Gue main Facebook, gue sering live. Enggak, dulu gue tuh sering live. Dulu kan. Iya, maksud gue tuh di akun Pak asli gue tuh sering live. Sampai ya paling seminggu 2 kali story lah di situ. Facebook story di akun asli gue. Gue sering ya stalking, komentarin teman-teman gue. Mereka nyautnya dari situ kan sudah verifikasi bahwa itu adalah akun asli lo. Dari live aja lah. Ketika lu ngeripotin yang akun palsu itu nggak ditanggepin, cuman isinya tuh kayak tidak melanggar komunitas dan tidak terjadi kecurangan atau salah gitu tuh gue benci banget kayak gitu. Oh gitu, gue nggak ngerti. Sedangkan kalau di Instagram nih sekarang kita ngomong Instagram itu kan kalau kita nge-report langsung ditanggepin, 20 orang yang nge-report langsung diambil tindakan. Di Facebook enggak. Oh oke. Nah, catatan untuk Facebook nih. Indonesia. Makanya gue nggak pernah. Oke. Nah ini untuk yang di gue nih ya. Kalau untuk Facebook ya benar, gue setuju juga nih. Facebook sekarang rata-rata usernya itu adalah 40 up. Yang kalau anak-anak SMA sekarang juga emang udah kayaknya nggak bikin akun lagi deh kan. Nggak bikin akun. Kalau anak sekarang kan milenial nih. Iya, anak milenial generation Z beda, ya gitu kan, itu nggak pakai Facebook lagi, platform Facebook gitu ya. Nah terus juga kalau konten gue agak berbeda. Kalau konten mungkin itu kan tergantung dari pertemanan kita juga. Kebetulan yang di lingkungan gue itu banyak bercerita panjang. Nah itu kesempatan mereka menggunakan aplikasi platformnya Facebook. Kalau di aplikasi-aplikasi lain mungkin terbatas ya untuk bercerita, kalau seperti bikin caption gitu kan. Mereka menceritakan runut kejadian itu ya emang kayak berita, memberikan informasi banget gitu. Itu cocoknya digunakan di Facebook, dan biasanya orang bercerita itu emang yang berusia 40 up lah. Tapi sebelum ada gue lihat sebelum beberapa tahun kebelakangan ini Facebook tuh sarangnya hoax. Bisa. Domba, hoax iya. itu sarang. Gue dari situ ya Allah, ini maksudnya kayak nggak disaring banget di Facebook itu zamannya 2016-17 gitu. Gue sering ngeliat feed-feednya banyak banget berita-berita hoax di Facebook gitu loh. Jadi orang kayak kayak ngirim ulang. Ya, nah itu nge-repost gitu ya, kan. Berita-berita hoax gitu. Okay. Jadi gue benci banget gitu loh. Akhirnya setelah 2018 atau 2019 gitu, Facebook udah mulai menghilangkan atau misalnya udah memfilter mana berita yang baik yang enggak gitu. Ya, jadi ini tapi gue kurang setuju ya kalau yang berita hoax itu semua aplikasi. Semua tapi platform. Di Facebook paling banyak. Oke. Enggak, karena gini. Gue ini orang sosial media ya. Dari semua aplikasi yang lagi naik ini, lo aktif gitu? Nggak aktif, maksud gue tuh gue selalu pengen tahu sih ini seperti apa gitu aplikasinya. Sometimes gue buat akun gitu kan, pengen tahu fitur-fitur apa yang ada di sini gitu. Kalau misalnya nggak cocok di gue langsung uninstall dan gue langsung hapus akun gitu loh. Jadi kayak berita-berita itu memang paling banyak di Facebook. Di Twitter ada tapi tidak sebanyak di Facebook. Kita nggak ngomong Twitter ya? Nah, iya ya Twitter ya. Tapi Twitter tuh beda. Beda. Misalkan kalau yang lain kan video, kalau Twitter kan lebih ke teks gitu. Terus seperti kayak ya pokoknya semuanya tuh gue memang menilai dari Facebook itu selalu banyak berita-berita hoax gitu ya. Gitu. Okay. Nah, kita masuk yang platform yang kedua. Nah, yang kedua Instagram. Jadi Instagram tuh sekarang sudah dikuasai oleh anak-anak milenial. Oke. Alasannya karena Instagram itu gudangnya buat mengekspresikan seseorang untuk mempublikasikan karya mereka. Baik itu video dan foto. Iya. Kelemahannya apaan? Banyak orang hedon. Gue nggak iri sih sebenarnya. Gue nggak iri dengan anak-anak milenial. Cuman kadang kelewatan batas. Lu ngerasa pernah hedon gak sih?
gua jujur orangnya tidak terlalu suka mengumbar kehedonan. Tapi maksudnya kayak satu-satu ada lah, tapi tidak selalu mungkin nggak terniat ke situ kali nggak ya. ada Cuma niat kalau situ. masalah hedon itu bisa jadi pemikiran masing-masing aja berarti kan. Enggak, Penilaian karena- enggak, maksudnya penilaian orang, lo ngerasa nggak hedon tapi orang iya mikir gitu ya whatever lah gitu kan. Tapi memang berpengaruh banget dari feed orang. Oke. Banyak banget selebgram gitu kan, kayak mereka memamerkan kehidupan mewah mereka gitu loh. Terus banyak banget anak-anak milenial yang mengikuti selebgram yang berusaha menjadi seperti selebgram, ngerti nggak maksudnya? Misalnya selebgram pengen pakai iPhone 12 lah sekarang nih. Iya. Jadi anak-anak milenial tuh berusaha pengen tampil seperti selebgram untuk memiliki iPhone 12. Bagaimanapun caranya. Gue pernah baca artikel tentang sisi negatifnya dari Instagram, bahwa kehidupan itu tidak sesuai dengan realita. Artinya dia pengen menampilkan hidup mewah, tetapi hidup dia itu tuh jauh daripada kata mewah, sampai berhutang, sampai menipu orang, hanya demi membuat konten Instagram. Lu pernah baca nggak sih? Gue baca sih enggak, cuma nah ini yang gue detect ya. Kalau gue ngedetect justru sebetulnya ini strategi marketing sebetulnya, bro. Marketing maksudnya? Nah, nggak pernah kebayang sama kita kan, sesuatu itu ada yang dibuat menjadi gimmick. Marketing bermain banget di gimmick. Iya, ya. Nah, Ya jadi maksudnya kan dibuatlah berita-berita atau dihubungkanlah dengan selebgram gitu kan, sebutan untuk IG ya, selebgram untuk mempromosikan sesuatu. Nah, style itu yang menular cepat dan tentunya iya kan, produknya gue dia. ngomongnya itu sisi negatifnya. Ini gue belum ngomong positifnya ya. Ya enggak, maksudnya gini, itu bisa jadi sisi mata uang loh, gitu loh. Ketika habit itu telah tertularkan ke orang, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Iya, gua ngerti. Kita jadi kelahi ya. Ya maksudnya boleh kita berargumen. Iya, kita berbeda pendapat ya. Iya, ya maksud gua tuh kan memang sisi positifnya itu adalah Instagram sebagai media untuk jualan. Yes. Nah, itu maksud Ya, lo itu ya, kan. Jadi ya. kayak influencer Dan dia enggak, seperti. bukan gitu. Media jualan, tapi maksudnya gini, belum tentu sesuatu itu yang kita nilai ini jadi bad, tapi ternyata ada susupan-susupan Iya, marketingnya. itu memang marketing. Gitu. Gua kan ngomong di sisi anak milenial nih. Yang kebanyakan itu efeknya. efeknya. Karena gue tuh sering banget ngebaca, gue tuh hobi baca. Apa aja gue baca, berita dari sosial, politik, ini itu kehidupan. Gue sering baca. Jadi pengaruh dari Instagram itu memang banyak anak remaja yang tingkah lakunya pengen mengikuti selebgram gitu, sampai ada yang pengen berhenti dari dunia selebgram karena nggak sanggup untuk Hujatan. memuaskan. Enggak, untuk oke. untuk memuaskan diri sendiri bahwa dia tampil mewah. Nggak sanggup lagi, udah stuck dianya gitu. Nah, gue sering baca banget. Nggak bisa terikutin lagi nih. Di gitu luar kan. negeri tuh, di luar Iya, negeri tuh iya, yang iya, parah banget iya. sampai ngutang, Psikologisnya nipu. jadi kena. Itu. Iya. Dan yang paling parahnya itu di netizen Instagram tuh ngomongnya tuh pedes-pedes. Komennya ya. Komennya tuh, Komen pedes. gue pernah ngeliat komen, contohnya kayak gini lah. Kayak misalnya ada salah satu artis yang punya anak dan cerai dan meninggalkan anaknya, tapi tiba-tiba dia mau nikah datang lagi. Itu dihujat abis-abisan tuh, cuy. Padahal kita nggak tahu cerita belakangnya. Iya, gitu loh. Iya. Orang Indonesia seperti itu. Ya, itu kita bicara masalah habit yang seperti itu ya. Kita lupa ngomongin tadi range umur yang di Instagram. Range umur itu memang dari anak yang bisa udah pegang HP nih untuk IG nih ya, Instagram, sampai orang yang memang udah dewasa gitu ya. Dewasa. Jadi berita itu pun terekspos ke semua range umur itu, Iya. gitu, dan easy-nya mereka mengkomen tanpa memfilter lagi, Iya, gitu itu kan. salahnya. Dan memang Indonesia waktu itu sempat dijulukin sebagai apa namanya Netizen ternyinyir. Ternyinyir ya. Sedunia apa se-Asia sih? Sedunia kayak. Nggak ngerti juga ya, pokoknya Asia ya waktu itu sama ya. Microsoft itu ya. Microsoft yang menilai gitu kan. Nah, sebetulnya secara kalau kita lihat statistik ya, pengguna kita kan emang range umurnya lebar banget ya. Iya. Kalau misalnya diiniin lagi sama negara luar gitu yang berapa persen edukatif, yang berapa persen yang memang non edukatif, itu kan juga populasi kita juga tinggi banget ya. Dan yang menjadi satu habitnya lagi adalah ketika dia ngomong di komen dengan face langsung, itu pasti jauh beda. Jauh beda, Pasti bener. jauh beda. Bener. Lo misalnya di komen sama teman lo, gini kan, yang dengan maksudnya
kalimatnya yang jutek banget gitu kan ya. Pas ketemu langsung Diem. beda kan ya, iya. beda kan ya. Heeh. Jadi ya kayak gitu guys. Memang kayak range umurnya itu dari umur 40 tahun ke bawah ya. Itu memang masa-masa labil-labilnya anak-anak remaja atau memang hobi-hobinya untuk mengomeni sesuatu. Nah, kalau misalnya di Facebook kan umur 40 tahun ke atas, jadi mereka kalau berat juga ya iya. obrolannya. Jadi maksudnya kayak mengomentarin itu tidak terlalu penting lah bagi dia gitu. Kayak karena dia udah mikir bahwa buat apa? Misalnya mereka akal pikirnya itu udah panjang. Nggak kayak yang di IG. Gitu guys. Jadi di IG tuh harganya aduh kayak ngomong kotor-kotor, jorok-jorok tuh banyak banget. Dan mengeksplor diri itu juga lebih banyak di IG ya, seperti misalnya memang glowing ya. Nah, yang gue herannya juga gini nih, mungkin teknik marketing juga tadi kan. Kamera, inget gak sih kamera sampai dibikinin kapsul obat gitu. Nah, itu kan sebetulnya satu produk. Lu mentang-mentang marketing ngomongnya marketing Ya iya, karena ini plafonnya banget sama marketing. Iya, memang sih Instagram. Cuman kan kita ngomongnya itu masalah baik buruknya, bukan masalah marketingnya. Ya enggak, bukan itu, bro. Karena gini, jangan sampai tujuan marketing menjadi satu efek negatif bagi user. Tapi banyak yang makanya jadi negatif. Maksudnya gitu, jangan sedikit-sedikit kita langsung ngikut nih dengan apa yang tampil di IG, yang tampil di sosmed. Karena apa? Itu belum tentu murni karena maksud yang mau disampaikan. Bisa jadi itu disisipin karena faktor marketing gitu. Maksud gue, paham gak sih? Iya sih, gue ngerti. Cuman kan emang ada efek-efek gitu. negatifnya. Nah, itu dia gitu kan. Oke. Terus yang ketiga nih, TikTok. TikTok. Gue malu banget. Gue malu sebenarnya ngomongin TikTok. Kenapa? Karma cuy. Karena lu pernah ngutuk TikTok lu make gitu. Anjir, pertama tuh ada senior gue main TikTok. Anjir nih senior, gue bilang udah tua lu alay banget. Yang lu pikirin pertama kali TikTok apaan dulu? Alay. Sama gue juga. Lu juga alay joget-joget gitu kan. Itu mbahnya lu tahu nggak siapa? Ya itu yang duo Cinta Jojo. Iya. Kayak racun. Itu mbahnya. Iya. Mungkin bisa terinspirasi dari situ kali ya. Produk TikTok. Iya. Nah, jadi gitu guys. Alay banget awalnya. Lu mikirnya alay banget. Sama. Tapi setelah makin kesini, gue akhirnya sebenarnya sih gue diracunin sama temen gue. Temen gue punya TikTok. Gue diajak, ayo joget-joget. Gue bilang, anjir tuh alay banget. Tapi setelah kita ngerasain enaknya joget itu kayak wow, dapat racunnya. Apa sih? Kena racunin gue. Jadi kayak ada salahnya buat nyoba gue. Akhirnya gue download. Terus dengan malu-malu gue joget-joget. Itu gue awalnya tuh ngerasa. Perasaan gue nggak pernah ngeliatin TikTok lo ya. Coba deh tadi lihat ya. Ada tapi nggak banyak. Hanya beberapa. Gue ngerasa gue tuh ya Allah, gue bilang ternyata gue tuh alay ya. Gue kemakan karma nih ngomongin orang alay. Ternyata begitu kita mencoba itu ternyata enak. Jadi kita nggak usah mengadjust dulu. Jadi jangan ngejudge dulu itu alay ini. Tapi kalau gue ngelihat sih memang ada pergeseran penggunaan ya. Kalau dulu awal-awal memang murni yang joget-joget gitu. Tapi gitu. Sekarang banyak informasi kan. Iya benar. Memang gue create ini juga sih akun TikTok. Cuma memang gue gunakan hanya sebagai platform pembuat video doang gitu kan. Tapi gue ngelihat pengguna-pengguna TikTok banyak informasi gitu loh sekarang untuk kesini ya bergeser banyak informasi. Makin banyak kayak konten kreator yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian. Informasi, iya. Terus berbagai cara, ada yang membuat akun informasi, akun gosip, akun tutorial. Terus kayak unboxing deh. Dan gue tuh terhibur banget dengan karya-karya anak bangsa gitu loh. Karena memang TikTok tuh di Indonesia selalu tahu di dunia tuh kalau nggak salah Indonesia tuh nomor 1 apa nomor 2 gitu pengguna aktif. Iya, TikTok tuh Indonesia. Dan gue lihat juga memang FYP-nya itu tidak membosankan dan selalu gue tuh ngakak banget kalau misalnya ngelihat scroll FYP anak-anak yang buat konten-konten kreator tuh gitu loh. Jadi berubah fungsi dari yang dulu joget-joget, sekarang memang ada joget-joget cuman ya tetap ada, cuman jogetnya itu kadang ada yang lucu, ada yang kayak mempesona, ngerti gak sih? Kalau dulu kan hanya jualan pantat doang, pantat kalau nggak tete gitu kan. Iya bener nggak? Bener kan? Ya, gue nggak ngeliat. Zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada seperti itu. Jadi kayak anak-anak joget juga
lucu-lucu gitu Oke, loh. iya. Dan gue tuh sering buat konten di TikTok itu tentang lucu-lucuan juga, cuy. Oke. Tentang Jadi justru platformnya TikTok ini lebih fokus ke entertain. entertain, Bisa dikatakan hiburan. lebih hiburan. Ya, bukan oke. bukan masalah. Ada sih hedon tapi nggak terlalu banyak sebanyak di IG. Kalau di situ kan rata-rata memang Jadi- khusus untuk ini, untuk canda-candaan, tawa-tawaan gitu. Apa namanya, kalau gue ngeliat sih dia itu mendeliverikan informasi tetapi secara entertain. Iya, Ya, benar. iya, karena Dan dia itu lebih menarik. Ya, lebih menarik karena ada back sound Back gitu sound, kan. terus Ya, ada kayak videonya langsung, beda dengan IG gitu. Makanya gue pakai untuk membuat ini Sekaligus video buat marketing. Nah, itu dia. Iya. Nah, tapi yang lucunya ini ya. Lucunya apa? Create apa namanya di TikTok tapi di post di semua aplikasi. Iya, di benar semua sekarang. Karena platform. TikTok itu asal lu tahu lagi naik daun dan menduduki peringkat pertama sekarang tuh. Kayaknya melejit banget TikTok ini. Iya. Cuman Dunia nih ya. dunia. Dunia. Cuman TikTok diblokir sih kayak di India, terus di Oh. iya diblokir, nggak boleh. Di mana gitu. Ada beberapa negara yang memang memblokir TikTok. Gitu oke. loh, karena memang awalnya memang seperti itu gitu. Tapi kan Indonesia udah awal-awal dulu juga diblokir. Iya. Siapa Loh. namanya? Si adik gue Itu- Alpen Libel siapa? Kan seharusnya dia juga yang pertama. Oh, iya, kan ya? sesepuh ya. Sesepuh juga. Dia Bawa bilang, TikTok. dia bilang bahwa gue udah kering, lu masih baru basah. Iya. Iya, Gila, bener. pedes ya. Pedes banget ya. Iya, sempat dulu ya dia. Iya. Di ban ya. Sampai sekarang ya. Apa? Di ban untuk nggak bikin TikTok. Lo nggak tahu kalau itu. Karena gue denger memang dia di ban, terus face dia tuh udah face-nya itu udah kedetek gitu loh. Jadi nggak bisa create walaupun dia pakai nama lain atau apa Oh, gitu. gitu. Iya. Tapi memang gue lebih jujur ya, lebih nyaman main TikTok sekarang. Kenapa? Promosi YouTube gue di TikTok naik banget. Ini daripada IG tuh pelit banget buat naikin insight. Tapi kalau di TikTok tuh kita buat yang lucu aja dikit pasti langsung masuk FYP. FYP Nah, untuk di TikTok. iya, karena gue nggak nyangka. Apa kepanjangan FYP? For your page. Nah, for your page. For your page. Jadi gue tuh kaget banget kenapa gue tuh melejit banget di TikTok. Asal lo tahu 129k. Itu dalam waktu kurang lebih setahun. Gitu loh. Awalnya gue hanya joget-joget, terus akhirnya gue pikir-pikir kayak lucu deh buat konten-konten lucu-lucuan. Oke. Dan orang suka gitu loh, akhirnya naik gitu. Dan lo pasti lo sisipin informasi mengenai IG lo apa, YouTube Iya, lo apa. di situ gitu. Siap. Cuman ini permasalahannya sekarang kan TikTok lagi naik daun. Banyak pengguna Facebook dan IG hijrah ke TikTok. Lu sering gak sih ngelihat FYP konten kreator yang aduh, teman-teman gue dari IG pindah ke TikTok, gue jadi malu. Pernah nggak? Gue belum denger. Jadi ada, maksudnya tuh Gitu. jadi perdebatan banget. Cuma gue yang lucunya gini, kalau pas buka TikTok gitu kan, itu kan entertain, yang istilahnya nggak boleh baper lah gitu kan. Terus ada komen yang baper, tau nggak komennya apa? Pak, mau gue antarin ke Facebook nggak? Iya, Bener gak sih? gue sering banget itu. Gue juga benci tuh. Jadi maksudnya dianggapin serius gitu kan. Jadi ada yang komen, Pak mau gue antarin ke Facebook nggak? Ada lagi yang komen, Pak jalan ke Facebook masih ingat? Gitu ya. Gila banget. Gue tuh itu mau gue ceritain. Gue benci banget. Gue tujuannya tuh buat konten kreator tuh lucu-lucuan, adanya dianggap serius. Dan gue tahu kalau yang anggap serius itu tuh orang-orang dari Facebook, kalau nggak dari IG. Oke, berarti dia nggak familiar sama nggak familiar dengan TikTok. Oke. Nah, gitu. Jadi banyak banget sekarang toxic tuh di TikTok. Oke. Tapi sih dari ini gue ya di feednya gue, kalau misalnya gue buat yang agak nyeleneh dikit, yang ngehujat gue tuh hanya 5%, 90% tuh mereka ngedukung gue. Oh, gitu. Tapi kan mereka tahu karena tujuan gue tuh buat Entertain. lucu-lucuan aja. Jadi ya, karena memang platformnya lucu-lucuan. lucu-lucuan. Jadi yang Iya. 5% itu kayaknya warga dari TikTok kalau nggak dari IG. Facebook maksudnya. Iya Facebook, sorry. Oh, iya, dari iya. Facebook kalau nggak IG. Oke, jadi memang sekarang tuh banyak banget warga-warga Facebook mencoba untuk pindah ke TikTok, khususnya emak-emak. Banyak banget kan FYP emak-emak, tapi mereka tuh FYP-nya itu selalu lucu-lucuan, bener nggak sih? Jadi emak-emak yang gaul yang bisa gaul masuk tuh ke TikTok. TikTok. Nah, Iya. kalau yang baperan tuh balik aja dulu ke sana. Gue juga suka kesel banget itu. gitu. Terus nih cerita tadi nih, gue ingat warga IG
ya temennya ini teman gue nih. Oke. Lu warga IG. Oke, iya. Gue buat TikTok. Tiba-tiba lu pindah ke TikTok. Oke. Jadi lu tahu kebobrokan gue, cuy. banyak konten Jadi kreator maksudnya kayak gitu. gue nggak nyangka lu Gak kayak nyangka gitu, ternyata gitu lu kan. tuh sebocor itu gitu loh. Iya. Jadi itu pernah menjadi trending topik di TikTok gitu loh. Jadi kayak misalnya di IG tuh jaim. jaim, Iya, mempesona. iya. Begitu di TikTok kelihatan banget gilanya Iya. gitu loh. Jadi kayak berbanding Terbalik dengan yang dengan dia yang- lihat di IG sebelumnya. Iya, itu, gitu. Itu Apalagi ada. kalau dia lihat di Facebook, kalau dia punya 3 akun, tiga platform itu kan berarti di Facebook mungkin lebih jaim lagi. lagi gitu jaim ya. lagi Iya. sama kayak gue. Di Facebook Oke. itu gue tuh kalau misalnya chatting sama temen gue, ya semoga sukses, gitu lah kan. Di IG sama. Tapi kalau di TikTok, hahaha anjing lu. Sampai bahasanya mungkin udah bahasa yang maksudnya apa ya, Lebih bebas ke gitu fun. ya, lebih ke fun ya. Lebih kapan? Gue tuh kalau misalnya komentar dia tadi seperti gue bilang di komentar di IG, Facebook dan TikTok berbeda-beda. Kalau di IG itu kan kita lebih menjaga wibawa. Ya. Tapi kalau di TikTok tuh kayak gitu, kayak misalnya ada yang lucu-lucuan, gue bilang hahaha anjing lu, gue ketawa ampe ngakak kayak gitu kan. Terus hahaha gila lu kayak gitu. Mereka yang punya konten kreator tuh malah nge-like komenan kita. Jadi kayak mereka tuh seneng dipuji, tapi walaupun kita ngomong kasar gitu ya, mereka tuh tahu bahwa kegunaannya tujuannya itu untuk entertainment aja. Gitu kan. Dan lu juga mikir bos gue bakalan nggak punya TikTok juga gitu kan ya. Tahu lah hal itu. Oke, nah tapi gini ya teman-teman, apapun platform yang kita gunakan nih ya, kita tetap mengacu kepada kesopanan, ya kan, pertanggungjawaban kita. Karena apa, sekarang kita kan udah ada namanya undang-undang ITE gitu. Jadi jempol kita juga mesti punya otak nih. Oh, jangan ini aja ya. Sebelum nulis sesuatu nih, sebelum Harus posting sesuatu nih, memikirkan. dipikirkan juga, jempolnya ikut mikir. Iya, karena nanti urusannya panjang kan. Urusannya panjang banget karena kita memang sudah ada undang-undang untuk melindungi itu. Iya, dan ada gitu. polisi cyber juga. Ya, apalagi yang terkait dengan nama baik seseorang. Iya. Ya, gitu kan. Nah, manfaatnya lagi apa coba, coy? Ada, gue tahu. Apaan? Kayak misalnya anak-anak tuh gini lah, konten kreator. Nih gue ya, konten kreator ngebuat video tentang membagi-bagi sembako kepada anak jalanan, kepada orang-orang tua yang udah tua tapi bekerja tuh banyak banget di situ. Yang gitu. sifatnya sosial. Sosial ya. banget. Iya. Jadi seperti kayak pedagang yang sepi pembeli, Nah, begitu lu di inget? begitu di iniin kan, begitu diposting kan jadi rame. Iya, gitu kayak kan. siapa? Kakek-kakek yang ketiduran itu loh. Yang mana? Yang dia Oh iya, pedagang- jual kerupuk. Jual kerupuk tuh kan. Langsung laris. Terus yang kedua, Odading Mang Oleng. Jadi maksudnya Itu heboh banget. jadi apa namanya tuh jalur dia untuk mempromosikan mengangkat derajat seseorang derajat, juga malah bisa. jadi selebriti. Sekarang malah keren terkenal di sosmed, baru dia undang ke TV. kebalik ya dari Kebalik. dulu ya. Gitu. Kayak siapa sih, kayak Anu. Terus Banyak banget yang berasal dari sosial media. Nah, lagi manfaat lagi yang lainnya itu informasi kriminal, cuy. Oh iya. Iya, informasi kriminal. Jadi begitu ada kejadian langsung di tag instansi yang terkait, langsung ketahuan dan langsung dieksekusi seperti yang kemarin nih yang mengacungkan pistol. Oh iya. Ya, bener kan? Langsung di tag ke polisi, langsung polisi melakukan tindakan. Ya, langsung Cepat hari banget. itu juga Hari itu langsung. juga. Jadi lebih cepat dari 911 gitu. Iya. Bener gak sih? Iya, bener kan. Bener Beritanya langsung jelek ke sasaran Iya. langsung ya. Oh, yang terakhir apa? Apa? Nasionalisme. Oh iya bener. Nah, Itu ini dia. perlu diacungi jempol Indonesia. Untuk Indonesia. Padahal kita di dalam negeri sendiri ya dengan yang kejadian kemarin-kemarin kita kan terkotak-kotak juga. Tetapi ketika menyenggol nama Indonesia, Oh, abis Kena dibacok bacok. sama warga Indonesia. iya, apa aja tuh kasusnya? Yang kayak apa si Dayana Dayana. apa Dayan? Oh Dayana. Dayana, Terus yang orang Korea yang ngehina orang Indonesia, Bener cewek banget, cewek Indonesia. Bali ya. Abis langsung dibully. Habis, iya. Microsoft. Microsoft wah Nah, lewat. habis. Tapi gini ya teman-teman, walaupun itu menyenggol
Indonesia nih, nasionalisme kita pastinya akan bangkit gitu, tapi kita mesti tahu dulu kasusnya apa, bener. ya kan? Jangan asal ceplak atau jangan ngetik langsung aja. menghujat, langsung nge-report akun yang bersangkutan, tapi kita tahu dulu nih latar belakangnya apa. Permasalahannya ya. Itu menunjukkan bahwa kita orang yang edukatif ya, gitu kan. Kita tahu kalau misalnya memang salahnya orang, ya itu terserah deh gitu. Tapi ternyata kalau salahnya kita kan jadi malu gitu kan ya. Oke deh, itu mungkin ada lagi kali yang Udah deh sampai sini dulu. Kayaknya udah panjang lebar kita ngomong. banyak sekali Banyak informasi yang kita kalau gali. udah terkait sama sosmed ya. Jadi iya benar. mungkin teman-teman sendiri punya pendapat sendiri, silakan di komen ya, di kolom komen. Dan Dan kalau ada pengalaman boleh di komentar, oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. dadah.